Jadi kalau ada manusia yang suka dengan yang buruk-buruk, suka dengan yang kotor-kotor, maka dia dapat dikatakan telah terkontaminasi oleh makhluk yang bukan manusia. Karena kalau dia masih manusia, itu tidak suka dengan yang buruk-buruk, tidak suka dengan yang kotor-kotor. Kalau dia masih manusia, sebenarnya dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi pada saat ada manusia suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia sudah tercabut dari keaslian kemanusiaannya. Lalu Allah juga menyebutkan wa fadhalnahum ala kasirim miman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kita bangsa manusia, Bani Adam ini, karena dimuliakan oleh Allah, punya banyak kelebihan. Dan kelebihan itu mengindikasikan kesempurnaan kita. Kita kalau tidur, matanya terpejam, badannya terbaring, relax. Coba kita lihat ikan tidur. Pernah lihat ikan tidur? Ikan tidur itu matanya terbuka, badannya bergerak. Sehingga sulit untuk membedakan mana ikan yang sedang tidur, mana ikan yang sedang dalam keadaan terjaga. Kenapa ikan tidur matanya terbuka? Karena Allah tidak menciptakan kelopak mata pada ikan. Kenapa ikan tidur dalam keadaan bergerak? Karena dia tidak boleh kehilangan keseimbangan pada dirinya. Coba kita tidur mata terbuka, badan bergerak terus. Bangun tidur bukan sehat, tapi sakit semua badan kita. Namun Allah memberikan kelebihan kepada kita karena Allah memuliakan kita. Kita tidur dengan mata terpejam karena punya kelopak mata, dengan tubuh yang rileks, berbaring dengan tenang. Allah memuliakan kita dengan memberikan hiburan pada kita pada waktu kita tidur. Kita diberikan mimpi. Yang mimpi itu bisa kita lihat melalui kelopak mata yang bergerak pada saat orang tertidur. Kalau orang tertidur, kelopak matanya bergerak-gerak, itu menandakan bola matanya berputar. Berputarnya bola mata seseorang di dalam tidurnya mengindikasikan dia sedang bermimpi. Dan itu hanya ada pada manusia. Dream, mimpi itu hanya ada pada Bani Adam. Begitulah Allah memberikan kemuliaan dengan kelebihan-kelebihan yang hanya ada pada Bani Adam. Kita lihat kuda.
Kuda itu kalau tidur kondisinya berdiri, tidak dalam kondisi berbaring. Kenapa seperti itu? Karena postur tubuhnya yang kalau dia berbaring lambat untuk berdiri. Supaya dia selamat dari terkaman hewan buas, Allah ciptakan kuda itu tidurnya berdiri, sehingga dia bisa terhindar dari sergapan hewan buas. Jadi bersyukurlah kita sebagai Bani Adam yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membuat kita semakin berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kalau makhluk ciptaan Allah yang lainnya itu hanya punya pengetahuan karena mereka hanya dibekali oleh naluri, oleh insting. Pengetahuan itu tidak pernah berkembang. Sekali diberi, sepanjang hidupnya dia seperti itu. Tapi manusia di samping diberikan insting, naluri, juga diberikan akal. Sehingga manusia itu menjadi sempurna. Di samping punya pengetahuan, dia punya ilmu. Pengetahuan itu tidak berkembang, tapi ilmu itu berkembang. Kenapa makhluk-makhluk di luar manusia itu tidak diberikan akal, hanya diberikan insting, naluri? Karena kehadiran mereka untuk melayani dan menjaga eksisnya peradaban Bani Adam. Coba kita bayangkan kalau matahari itu diberikan akal oleh Allah. Allah tidak memberikan akal kepada matahari, tapi memberikan insting, naluri yang melahirkan pengetahuan. Dia harus terbit di timur, tenggelam di barat, sampai suatu hari kelak di mana Allah akan perintahkan kembali kepada matahari, terbit di barat, tenggelam di timur. Karena dia tidak punya ilmu, hanya insting, naluri, pengetahuan, maka setiap hari matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau matahari itu diberi akal, kemudian dia berpikir, kepingin sekali-sekali raun, terbit di utara, terbenam di selatan, malah petakalah bagi Bani Adam dan alam semesta. Jadi karena makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya itu diciptakan untuk melayani Bani Adam, mereka cukup diberikan insting, naluri yang melahirkan pengetahuan yang tidak berkembang. Sedangkan pada Bani Adam itu diberikan akal sebagai penyempurna naluri. Dengan akal manusia akan berilmu, dengan insting manusia akan hanya sekedar punya pengetahuan. Jadi kita bersyukur dengan kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam itu sudah terlihat dengan jelas pada saat Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai nenek moyang bangsa manusia. Karena Nabi Adam adalah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan di mana para malaikat disuruh memberikan penghormatan, sujud penghormatan.
Jadi sujud itu tidak selamanya bermakna menyembah. Sujud itu juga punya makna menghormati. Sebagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah. Bukan Allah menyuruh malaikat menyembah Nabi Adam, tapi Allah menyuruh malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi jangan semua kata sujud terus diartikan dengan menyembah. Karena kata sujud itu juga berarti memberikan penghormatan atau penghargaan. Jadi kalau malaikat saja disuruh memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, tentunya ada kemuliaan pada diri Nabi Adam yang melebihi kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat sekalipun. Jadi bersyukurlah kita karena Allah sudah menganugerahkan kita kemuliaan. Dan kemuliaan kita sebagai Bani Adam ini akan bertambah sempurna kalau kita dianugerahi iman dan Islam, sehingga kita akan menjadi ulul albab, pemilik lub, di mana para pemilik lub itu bisa menselaraskan apa yang dia rasa dengan apa yang dia pikirkan, kemudian teraplikasi dalam wujud perbuatan yang berorientasi kepada ridho Allah. Jadi sebagai manusia biasa, Bani Adam secara keseluruhan itu sudah dimuliakan oleh Allah. Dengan mereka beriman kepada Allah, maka lebih mulialah mereka. Karena mereka akan menjadi ulul albab, pemilik lub. Sehingga bisa mensinergikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dengan apa yang harus mereka aplikasikan di dalam hidup, di mana kesemuanya itu berorientasi untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk kita tetap bisa menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu, di antaranya kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa berzikir, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 191. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mereka itu senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, baik dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, maupun dalam keadaan tidur berbaring. Ini artinya supaya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu tetap terus kita ingat, maka kita tidak boleh memutus ingatan kita kepada Allah. Apapun aktivitas kehidupan kita selalu melahirkan titik kesadaran untuk kita senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam pengertian yang luas, menjalankan perintah-perintah Allah itu juga ingat kepada Allah.
menjauhi larangan-larangan Allah itu juga zikrullah, ingat kepada Allah.